Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, guna untuk intensif USP ya 2020-2021. Nah, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang fungsi komposisi. Namanya komposisi itu kan berarti gabungan ya. Gabungan dari apa? Gabungan dari beberapa fungsi, bisa 2 fungsi, bisa 3 fungsi gitu. Nah, untuk yang akan kita pelajari di video kali ini, kita hanya akan membahas tentang komposisi dari 2 fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, simbolnya kayak apa fungsi komposisi itu? Komposisi itu disimbolkan dengan bundaran, kayak gini ya. Jadi, dituliskannya FOGX gitu ya. Mistis biasa bacanya ini O gitu ya, untuk mempermudah pembacaan saja gitu. Jadi FOGX itu gabungan atau komposisi dari fungsi F dan fungsi G gitu. Nah, ini bisa dituliskan FGX gitu. Kan biasanya kan Fx sama Gx. Nah, ini kalau bentuknya FOGX itu sama dengan FGX. Artinya yang awalnya X gitu kan diganti sama GX. Nah, sedangkan kalau tipe yang kedua itu GOFX. Nah, itu bisa ditulis GFX. Jadi, FX-nya ini dimasukkan disubstitusi ke fungsi G ya, disubstitusi ke fungsi G untuk menggantikan X gitu. Kalau yang pertama tadi berarti yang GX itu disubstitusi ke fungsi F untuk gantiin X. Ya. Dan tentu kalau bentuknya kayak gini berarti FOG itu tidak sama dengan GOF karena kan beda ya, beda stepnya gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya nomor 4, 5, 6 dan 7 ini sebenarnya adalah trik-trik untuk mengerjakan soal-soal UTBK atau SBMPTN teman-teman. Nah, jadi di soal-soal UTBK atau SBMPTN nanti mungkin yang diketahui itu FX dan FOGX-nya. Terus yang ditanyakan itu GX-nya gimana, berapa gitu kan. Atau bisa juga yang diketahui itu GX dan FOGX-nya. Nah, yang ditanyakan FX-nya gitu. Nah, ini Mister sudah sediakan ada 4 trik di sini yang bisa kalian gunakan dalam nanti berlatih soal-soal UTBK ataupun SBMPTN. Tuh ya. Nah, untuk USP ini hanya fokus kepada nomor 1 dan nomor 2 saja gitu. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan fungsi yang berikut. Inverse itu artinya kebalikan. Nah, di matematika, di fungsi ini disimbolkan dengan pangkat min 1. Tapi membacanya bukan F pangkat min 1 ya, tapi bacanya adalah F inverse X kayak gitu. Nah, misalkan di sini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama itu jika Fx sama dengan Ax plus B, maka F inverse X sama dengan, nah kebalikannya kan Ax plus B plus B. Nah, plus B kebalikannya ditambah B, berarti kan dikurangi B. Kebalikannya di A dikali X itu X dibagi A gitu. Jadi diubah nih menjadi X min B per A gitu ya. X min B per A. Nah, yang akan keluar di USP itu yang bentuk kedua, teman-teman. Jadi bentuk kedua itu bentuknya pecahan atau rasional. Jadi jika Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka F inverse X. Nah, ini coba perhatikan ya. Di sini A dan D itu ditukar, teman-teman. Ditukar terus dikali min. Jadi gimana? Jadi ini yang awalnya D dia menjadi min D gitu kan. Yang awalnya A menjadi min A. Terus B sama CX-nya bagaimana? Tetap gitu. Yang lain tidak berubah. Jadi yang berubah hanya di sini saja. Ya kan? Nih ya. Jadi yang awalnya A itu jadi min D, yang D itu jadi min A. Jadi ditukar dikali min ya. Jadi triknya itu ditukar
akar terus dikali min gitu ya. Kayak gini, ini adalah triknya ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah inverse fungsi komposisi. Nah, ada dua cara ya dalam mengerjakan inverse fungsi komposisi. Yang pertama, kalian cari dulu nih kalau yang diketahui FOG yang ditanyakan ya, maaf, yang ditanyakan FOG inverse X, maka cara yang pertama kalian cari dulu FOG X-nya terus di inverse gitu. Atau cara yang kedua, mau masing-masing di inverse boleh ya. Jadi ini bisa diubah menjadi G inverse O F inverse gitu. Kalau masing-masing fungsinya di inverse, maka letaknya dibalik. Kalau FOG inverse X sama dengan berarti G inverse O F inverse X. Nah, kalau GOF inverse X ya berarti dibalik jadi F inverse OG inverse X. Nah, ini adalah cara yang kedua, masing-masing dicari inverse-nya. Tapi kalau menurut Miss Tias lebih efektif kalau kita cari FOG X-nya dulu atau GOF X-nya dulu baru di inverse, itu akan lebih cepat ya. Oke, langsung aja kita praktekkan ke pembahasan soal ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x min 1 per x plus 4, dimana x tidak sama dengan min 4 ya. Maka FOGX sama dengan berapa? Oke, kita selesaikan di sini. FOGX ya yang ditanyakan. Nah, ini tadi maksudnya adalah yang belakang nih, yang G, fungsi G itu disubstitusi ke fungsi X. Jadi dituliskannya F GX gitu. Nah, GX-nya tadi siapa? GX-nya itu adalah X min 1 per X plus 4, teman-teman. Jadi fungsi G, X min 1 per X plus 4 itu dimasukkan ke fungsi F. Untuk siapa? Untuk menggantikan si X ya. Untuk gantiin si X. Fx itu kan 2x plus 5. Nah, berarti 2x-nya diganti ini tadi ya. Diganti x min 1 per x plus 4 gitu. Kemudian ditambah 5 ya. Jadi 2x plus 5, x-nya itu diganti sama gx gitu kan. Diganti sama gx terus ditambah 5 ya. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? 2 itu dikalikan dengan yang pembilang ya, dengan yang bagian atas. 2 dikali x min 1 per x plus 4 ya, ditambah 5. Nah, ini kan menjadi 2x min 2 per x plus 4 ditambah 5. Nah, yang satu pecahan, yang satu bilangan bulat gitu kan. Maka digabung menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dikalikan sama penyebutnya. Jadi sama dengan 2x min 2. Ini ditulis nih plus 5. Plus 5 dikali penyebutnya. Penyebut yang sebelah kiri. Penyebutnya adalah x plus 4. Maka ini 5 dikali x plus 4 ya. Per x plus 4. Tuh, jadi sama dengan 2x min 2 plus 5x plus 20 per x plus 4. Nah, 2x ditambah 5x 7x min 2 plus 20 berarti plus 18 per x plus 4. Nah, ini adalah FOGX-nya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D, jawabannya yang D. Tuh. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Berikutnya soal nomor 2.
Baik, di soal nomor 2 diketahui fx sama dengan 2x plus 3 per x min 5, di mana x tidak sama dengan 5 dan gx sama dengan 3x plus 1, maka GOF inverse x sama dengan atau adalah berapa gitu. Nah, kita cari terlebih dahulu ya GOF x-nya dulu. Yuk, langkahnya sama kayak tadi. Ya, GOF x berarti sama dengan G fx, fx-nya itu sama dengan 2x plus 3 per x min 5 dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G itu 3x plus 1, berarti fx ya, fx itu untuk menggantikan x-nya. Jadi 3x-nya diganti 2x plus 3, 2 ya, 2x plus 3 per x min 5 ditambah 1. Yuk langsung ya, 3 kalikan ke 2x plus 3 berarti 3 kali 2x 6x, 3 kali 3 itu 9 ditambah 1-nya dikali penyebut gitu ya, per penyebutnya x min 5. Jadi 6x plus 9 plus x min 5 per x min 5. Tuh. Nah, sama dengan siapa nih sampingnya ya? Sama dengan 6x ditambah x 7x, 9 dikurangi 5 4 per x min 5. Nah, ini adalah GOF x-nya. Nah, terus kalau GOF inverse X berarti tadi ya, tadi kan A dan D itu ditukar dikali min. Nah, di sini berarti kita tuliskan ulang ya, GOF X-nya itu sama dengan 7X plus 4 per X min 5. Berarti GOF inverse X-nya sama dengan 7, berarti ditukar ya sama min 5. 7 menjadi min 7, min 5 jadi 5, tukar tempatnya. Berarti menjadi 5x plus 4 per x min 7. Tuh ya. Jadi ditukar dikali min. 7 dan min 5-nya ditukar terus masing-masing dikali min. Yang awalnya min 5 berarti jadi di atas jadi 5. Yang awalnya 7 pindahkan ke bawah jadi min 7. Ya, jadi jawabannya yang mana nih? Yang C ya, 5x plus 4 per x min 7. Ya, untuk X tidak sama dengan 7. Nah, ini sebenarnya hanya keterangan tambahan. Kenapa? Karena ini bentuknya pecahan, maka penyebutnya atau yang bawah itu kan nggak boleh 0. Nah, berarti kalau yang bawah itu ini ya, 0 itu kan ketika X-nya itu 7, maka X-nya itu tidak sama dengan 7. X-nya tidak boleh 7 gitu. Ini hanya keterangan tambahan saja. Ya, jawabannya adalah 5x plus 4 per x min 7. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Diketahui fungsi gx sama dengan 2x plus 3 dan fx sama dengan x per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Apabila GOF inverse x merupakan inverse dari GOF x, rumus fungsi dari GOF inverse X adalah, nah sama tadi kita cari terlebih dahulu GOF X-nya ya. Tadi fungsi F ini dimasukkan ke fungsi G, fungsi F yang belakang dimasukkan ke fungsi G, fungsi F dimasukkan ke fungsi G untuk siapa? Untuk ganti si X. Maka langsung bisa kita tuliskan di sini 2 X-nya tuh diganti Fx, yaitu diganti X per x min 2 ya, ditambah 3. Nah, berarti 2 kalikan yang atas menjadi 2x ditambah 3 dikalikan penyebut x min 2 per x min 2. Jadi 2x plus
kali pelangi ya, 3x min 6 per x min 2 sama dengan 5x min 6 per x min 2. Nah, ini adalah GOF-X-nya teman-teman. Yang ditanyakan adalah GOF inverse X. Maka 5 dan min 2-nya ditukar dikali min. Ya, tukar kali min. Berarti 5 kan jadi min 5 di bawah ya. Min 2 yang ada di bawah jadi di atas. Min 2 jadi 2. Sehingga GOF inverse X itu sama dengan 2x min 6 per x min 5 itu ya. Ini jawabannya. Jadi di opsinya ini ada di D ya. Ini D. Di jawabannya yang D. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 dan nomor 5. Untuk soal nomor 4 dan 5 ini yang ditanyakan adalah inverse tapi X-nya itu sudah berupa nilai. Kalau ini kan masih dalam bentuk X ya, jawabannya tuh masih ada X-nya. Nah, kalau nomor 4 dan 5 itu udah tidak ada X-nya karena X-nya sudah diganti bilangan yang telah ditentukan gitu. Tapi langkahnya sama. Nah, yuk coba kita nomor 4 ya. Nomor 4 diketahui fx sama dengan 9x plus 17 per x plus 2, di mana x tidak sama dengan min 2. Dan f inverse x adalah inverse dari fx. Nilai dari f inverse 10 adalah, nah kita berarti cari terlebih dahulu tuh f inverse x-nya ya. F inverse x kita cari dulu. Caranya gimana? Ya tadi, ditukar dikali min. 9 sama 2 ditukar dikali min, berarti 2 menjadi min 2 x gitu kan, plus 17 per x 9 menjadi min 9. Nah, terus tinggal disubstitusikan x-nya, dia mintanya soalnya 10 gitu. F inverse 10, maka x-nya diganti dengan 10 teman-teman. Sehingga ini menjadi min 2 dikali 10 ditambah 17 per 10 dikurangi 9. Min 2 kali 10 itu min 20 ditambah 17 per 10 dikurangi 9 itu 1 ya. Jadi jawabannya adalah min 3 gitu. Yang B. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi ini kita cari terlebih dahulu f inverse x-nya, baru kemudian x-nya nanti diganti dengan 10 gitu. Oke, yuk next ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 3 untuk x tidak sama dengan 3. Dan gx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Nilai GOF2 sama dengan berapa? Nah, maka kalau bentuknya ini tidak inverse ya, yang ditanyakan GOF2, ada dua cara nih. Cara yang pertama itu mencari terlebih dahulu GOF X-nya, baru kemudian nanti X-nya digantikan dengan 2 gitu. Ini cara yang pertama ya, nanti X-nya diganti sama 2. Nah, cara yang kedua bisa juga kalian cari gini teman-teman, GOF2 itu kan berarti bisa ditulis GF2 gitu kan. Jadi cara yang pertama cari F2-nya dulu. Cari F2, kemudian nanti disubstitusi ke G gitu, ke GX-nya gitu. Hasilnya disubstitusi ke GX. Nah, kalau saran dari Miss Tias lebih efektif kita menggunakan cara yang kedua gitu. Cara yang kedua ya. Kalau ini yang ditanyakan bukan inverse ya. Jadi yang ditanyakan itu nilai dari komposisi GOF2. Oke, kita coba pakai cara yang kedua ya. Miss Tias tuliskan ulang di sini. GOF2 berarti
itu bisa kita tulis G F2, ya kan? Berarti G F2-nya, F2 berarti ini Fx kan sama dengan X plus 1 per X min 3. Kalau F2 ya berarti X-nya diganti 2. Gitu. Berarti menjadi 2 plus, aku kurung ya, 2 plus 1 per 2 min 3. Gitu. Sama dengan G 2 plus 1 itu 3, 2 min 3 itu min 1. Jadi G 3 dibagi min 1 itu min 3. Nah, sekarang kita cari G min 3. Kalau Gx itu sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Kalau G min 3 berarti X-nya diganti sama min 3. Ini X diganti sama min 3 berarti menjadi min 3 kuadrat plus ada X diganti sama min 3 berarti jadi plus min 3 ditambah 1. Min 3 kuadrat itu 9, plus dikali min itu jadi min 3 plus 1. Ya. 9 min 3 plus 1 itu berapa? 7 ya. 7. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Baik, alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ingat, nanti yang keluar di USP insya Allah adalah bentuk yang inverse dari fungsi komposisi gitu. Jadi yang tipe-tipe soal seperti yang nomor 2 ya, seperti soal yang nomor 2 gitu ya. Baik, kita akhiri dulu sesi videonya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ke pembahasan video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.